Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u an-nadaru ila al-ajnabiyyati li ajli hajatin nikah. Warabi'u utawi kang kaping 4 iku an-nadaru ningali ila al-ajnabiyyati maring wadon liya. Ilal ajnabiyyati maring wadon liya li ajli hajatin nikahi krana arahe kebutuhane nikah. Li ajli hajatin nikahi krana arahe kebutuhane nikah. Fayajuzu moko wenang li saksi kaduwe wong suwiji inda azmihi ing dalem nalikane nejone as-saksi ing dalem nalikane nejone as-saksi ala nikah imra'atin ing atase nikahi wong wadon. Apa an-nadharu ningali ilal wajhi maring wajah wal kaffaini lan epe-epe loro. Minha kang sangking imro'ah zahiron sangking arah jubone wa batinan lan sangking arah jerone. Ini nasabnya binas'il khafid, itu aslinya min zahirin wa min batinin. Minnya dibuang, khafidnya dibuang, maka nanti akan berubah jadi nasab. Dhahiron wa batinan wa illam ta'zan, senajan orang ngidini sopo wa illam ta'zan, senajan orang ngidini lahu maring rojul atau man sopo az-zaujatuh calon bojo wadon. Sapa az-zaujatuh calon bojo wadon fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono an-nadhar. Wa yanduru lan kena ningali sapa rajul minal amati saking wadon budak. Minal amati saking wadon budak ala tarjihin Nawawi miturut ing atase oleh ngungguli Imam Nawawi, miturut ing atase oleh ngungguli Imam Nawawi inda qasdi khitbatiha ing dalem nalikane nejo ngelamar al-amat. Inda qasdi khitbatiha ing dalem nejo ngelamar al-amat amma itu magi amma apa ma ing barang yanduruhu kang ningali sapa rajul ing ma minal hurrati saking wadon kang merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u an-nadaru ilal ajnabiyyati li ajli hajatin nikah. Kemudian yang nomor 4 yaitu memandang seorang perempuan yang bukan mahram, namun itu semua dilakukan karena untuk keperluan nikah. Jadi memandangnya itu karena hajat. Hajatnya apa? Yaitu karena kebutuhan nikah.
Tentunya di sini tetap dalam catatan masalah memandang. Untuk lamsun itu tidak boleh nanti menyentuh seorang wanita, walaupun karena tujuan menikah itu tidak boleh. Ake-ake calon bekal misalkan itu tidak boleh. Bener tentang bekal orang apa enggak misalkan itu tidak boleh. Atau kulitnya halus apa enggak disentuh itu tidak boleh. Dan di sini kebolehan untuk memandang seorang wanita karena kebutuhan atau keperluan menikah itu hanya terbatas pada wajah dan kedua telapak tangan. Baik di situ telapak tangan bagian luar atau bagian dalam, bagian luar atau bagian dalam. Detireng bini selaku santri sing ngerteh hukum ini, kalau dilamar sama seorang laki-laki tampakkan wajah sambian di hadapannya, karena ini perintah dari Gusti Kanjeng Nabi. Jangan malu-malu ditutupin misalkan. Akui masker, bulan beda orang bintang akui masker, biar tidak kelihatan wajahnya. Itu tidak boleh. Atau tangannya pakai sarung tangan. Lah kok dia dibuka? Saya dari pesantren sudah diajari menutup aurat. Ini ada laki-laki bukan mahram mau ngelamar saya. Jadi saya tetap patuh atas aturan pesantren. Inilah aturan syariat. Jenengan itu harus membuka telapak tangan, ingin telapak tangan. Berarti sampai pada ini pergelangan tangan. Jangan melebihi, cuk pengkes. Kik bulan bersemitah lu, pola kurang puas, tajuk boleh sampai ke gantung. Gimana sudah puas? Ya tidak semacam itu. Ini aturannya, keluar. Ini aturannya wajah sama kedua telapak tangan, zohir ataupun batin. Memandang wajah calon tunangan atau calon istri yang akan dinikah itu bukan hanya ya juzuh atau boleh, tapi bahkan di sini disunnahkan, karena berdasarkan hadis dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Gusti Kanjeng Nabi itu pernah ada budak ke sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini pernah memiliki keinginan untuk melamar seorang wanita. Akhirnya apa dawuh Nabi kepada Mughirah? Undur ilaiha, pandangilah dia. Fa innahu ahra ayyudama bainakumal mawaddata wal ulfah. Karena dengan memandang itu sangat pantas dan sangat layak, sangat patut untuk mengabadikan cinta kasih sayang di antara kalian berdua. Ayyudama ini ada dua penafsiran dari ulama. Beda saya ngocak minad dawam maknanya langgeng. Jadi nanti kalau kita memandang itu faidahnya mandeng calon tunangan itu akan menumbuhkan cinta dan kemantapan di hati untuk istiqomah pada prinsipnya atau istiqomah pada komitmennya, yaitu nikah, tidak berpaling lagi. Karena dengan memandang nanti, oh berarti betul ini cantik, saya sudah pas, akan menambah kemantapan. Ada juga yang memaknai ayyudamah dalam hadis Nabi itu adalah bimaknal idam. Apa maknanya idam? Itu kolopan, lauk. Idam itu adalah lauk, sehingga maknanya maka pantas bagimu pandangan tersebut itu dijadikan sebagai lauk pauknya cinta. Karena nasik mensubung apa rasanya ambiar gitu gitu. Begitu pula hubungan tanpa didasari dengan cinta itu rasanya juga ambiar. Walhasil akabin kulakuh lemalam abesa. Sedang-kadang makin akabin ramih, bahkan pada malam harinya tepan resepsi itu sudah talak
itu gara-gara tidak dilandasi cinta. Mungkin pertama kali memandang itu tidak sempurna mandangnya gitu gitu, atau memang karena keburukan dari keduanya, buruk dalam hal hati, tidak tahu akan fadilah daripada pernikahan pun. Kemudian dawuh Imam Al-Mawardi, pendapat pertama yang mengatakan penyaman ayyudamah dalam hadis yang diarahkan pada makna adawam gitu itu adalah dinukil dari mufassir. Yang kedua minal idam yang dimaknai lauk pauk itu dinukil dari ahli lughah, berarti menurut ahli bahasa. Itu saja Dan perlu diketahui, memandang seorang calon tunangan untuk dinikahi itu waktunya adalah sebelum lamaran, qoblal khitbah. Ini satu pendapat. Jadi sebelum lamaran itu ada prosesi ta'aruf, saling kenal mengenal. Ini saya bicara tentang lamaran versi syariat. Walaupun toh secara waqi'iyah yang terjadi di zaman sekarang, nak kanak kita bakalan kenal kade, wajahnya sudah tahu, karakternya sudah kenal lewat HP, bahkan kadang kenal langsung di hadapan mata, ketemuan. Bukan itu yang saya bahas sekarang, tapi lamaran atau nador, pandangan yang sesuai dengan konteks pacaran ala syar'i. Karena syar'i juga ada pacaran, yaitu ta'aruf itu, untuk mengenal jati diri seseorang yang akan dinikahi, termasuk nanti dohirnya wajah dan juga telapak tangannya. Gitu Jadi itu waktu memandang qoblal khitbah wa ba'dal azmi ala nikah, dan setelah ada niatan kemantapan diri untuk melakukan nikah. Kayaknya di sini bahasanya pakai azam. Azam itu iktikad yang kuat dari hati untuk betul-betul ingin nikah. Bukan hanya sekedar ingin mencicipi laddatun nikah atau kelezatan nikah. Kayaknya nikah untuk laki-laki, karena rata-rata khotib itu, orang yang ngelamar itu berasal dari kalangan rijal, para pria. Sedangkan makhtubah itu dari kalangan perempuan. Nikah kang laki nikah oleh acelingmu wanareng bini, juga telapak tangannya itu sebelum lamaran, dan setelah sampeyan punya kemantapan yang kuat untuk melakukan nikah, bukan hanya main-main, itu nanti diperbolehkan. Terus kenapa kok di sini memandang itu terbatas sebelum khitbah, sebelum lamaran? Kenapa kok setelah lamaran tidak boleh memandang? Alasannya yang pertama, li'annahu qoblal azmi 'ala nikah la hajata ilaihi. Karena nanti kalau kita itu mandang seorang wanita sebelum ada kemantapan hati untuk menikah, maka tidak ada kebutuhan dalam hal itu. Untuk apa mandang seorang wanita? Wong di sini nador yang diperbolehkan, ada hajat, ada kebutuhan untuk nikah. Kalau sebelum azam, sebelum ada niatan di hati untuk nikah, kok kita mandangin perempuan? Untuk apa? Contoh seperti kasus-kasus yang ada di zaman sekarang yang berujung pacaran itu awalnya atau asal muasalnya berasal dari prinsip seorang pemuda di zaman sekarang boleh memandang tujuannya untuk dipacari, dan kemudian kalau cocok akan saya nikahi. Itu prinsip yang salah. Jadi memandang itu setelah azam, punya iktikad kuat. Misalkan sampean reng laki sejago ongko gitu kengen dia gedinga kilakan men pancen jago ongko sampean dadi reng laki, menbedeh di antara wanita yang sampean kesenengin, atau bereng bini sampean senang ingin dinikahi dan sampean mantep langsung gentarin kebungkuna, itu reng laki sejosongku.
Kengen binian harus tahu ini laki-laki yang harus dijadikan idaman. Jangan hanya kata-kata yang keluar dari mulut orang laki-laki yang dijadikan patokan sebagai karakter cowok yang sejati. Itu banyak bohongnya. Leongguan kan ada saya omong gule reng laki. Reng laki itu kalau sudah lebay atau sudah mabuk cinta, apa yang tidak keluar dari lesannya? Seolah-olah di dunia ada perempuan hanya kamu. Leongguan, jangan tertipu dengan kata-kata seorang laki-laki. Andaikan seluruh bidadari yang berjumlah ratusan bahkan jutaan bidadari dikumpulkan di hadapanku, kemudian kamu datang dari belakang, maka semua tak akan terlihat, hanya dirimu saja. Itu kata-kata lebay. Mak tuku tu pas bidadari saya kumpul lagi. Beda sampean datang pas beda cewek sitong bekratin boleh. Tak kira celing ke sampean lah, alih ke sitong lah. Bukti kesetiaan, keangkuhan dan kekerenan seorang pria itu dibuktikan dengan keberaniannya untuk menjalankan syariat. Mun pancen unggu-unggu seneng dateng ke bungkoh ngelamar. Lah itu orang laki sejati. Waduh nak kena mangken. Lah akean bangga dengan kata-katanya, sebini terlena akan kata-kata sang cowok itu, masya Allah. Mabuk cinta. Itu alasan yang pertama kenapa memandang itu harus dilakukan qoblal khidbah, sebelum khidbah dan setelah ada kemantapan. Kalau sebelum kemantapan kata tadi tidak ada kebutuhan. Lah kalau kita mandang sesudah khidbah atau lamaran, maka dikhawatirkan qad yufdil hala ila tarki. Sedangkan reng laki itu mentepan bekalan paringin kewenangan atau diperbolehkan oleh syariat untuk memandang. Kemudian dia sering memandangi seorang makhtubahnya atau bekalnya atau tunangannya, maka dikhawatirkan ada perubahan pikiran dari sang cowok tadi. Eling celingaki melolotang bekal bidabid mak busan kok ya. Jengkok gelaknya mau etipir bersuci ratin entar kelun-alun berdusa cek mantap kan kore mak engkau mak kata mang kok sita sakabin. Itu gara-gara melihat setelah khidbah lamaran, sehingga iktikad yang kuat pada saat khidbah itu akan semakin surut gara-gara sering memandangi istri. Makanya tabiatnya manusia itu mudah bosan, rata-rata manusia itu mudah bosan. Makanya kulit debuin Kiai Lambe, dan ini nyata. Beliau itu Ki Romli Anwar, adik kandung dari Ki Hanan. Atanya ke santri mencakan-cah nikah apolong saarih bedeneng kelas rakira pusen apa aja pusen janakana umpamah anak-anak laki bini bedeneng sekolahan benar ketemuan pusen apa aja pusen. Kenapa? Selalu bertemu. Ketemu anak-anak sekolahan itu sekut apa tidak? Itu dalam waktu sekolah atau di luar sekolah tidak. Sekarang pertanyaannya, kalau suami istri, semalam ketemu, gulaku, sore, beduk, semua dalam segala waktu ketemu. Bosan apa tidak? Ya pasti bosan. Debun kiai itu pasti menusan laki bini itu pasti bosan. Dan tidak boleh seorang laki-laki itu berbohong di hadapan istri. Saya tidak pernah merasa bosan di hadapanmu. Tidak bisa, menusa itu pasti bosan. Akan tetapi bosan itu bukan berarti hilang kecintaan dan kesayangan. Itu tabiat manusia memang. Oleh karenanya ini kenapa kodak disyariatkan memandang setelah khidbah. Takut di situ ada kebosanan dari seorang khotib atau pihak yang melamar sehingga berubah pikiran. Walhasil burung lamarannya, tunangannya gagal, menyakiti hati seorang wanita. Ini syariat sangat membela perempuan, takut isagen, sehingga tidak disyariatkan
memandang selestarian khitbah atau lamaran. Namun menurut pendapat yang sahih, pendapat yang paling kuat, boleh di situ artinya disunnahkan tetap memandang ba'dal khitbah selestarian lamaran. Kenapa? Lidhahiril khabar al-madhkur, karena hadis di atas dari Nabi itu umum, tidak mengarahkan sebelum lamaran saja, tapi juga bisa memungkinkan itu hadis diarahkan setelah lamaran. Jadi boleh masih. Tapi ingatin, kang kilakian walaupun ada kebolehan untuk mandang seorang tunangan, setelah tunangan itu jangan sampai merubah komitmen. Yang harus diperhatikan adalah perasaan seorang wanita. Nanti disinggung di sini. Wa idza lam tu'jibhu yaskut. Ketika sampean melamar seorang istri, ta'aruf, saling kenal mengenal, melihat wajahnya, melihat kedua telapak tangannya, kok tidak membuat sampean takjub, artinya sampean tidak suka, maka yaskut dabun ulama, sampean harus mendel mawon, diam saja. Jadi sampean menalamar orang ejlingake mana, mak kata tak cocok kan kok, ya tak cocok benitang tipe telinga kita neng, tanang mak lancung selaja misalkan. Itu jawabannya, sampean jangan menyebutkan. Di sini tidak dilarang lam uriduha, saya tidak menginginkan dia, tidak boleh bilang demikian. Atau menyebutkan kekurangannya perempuan. Dek remah ya, wak muwana beteng segunik misalkan, tanang abek lanceng segunik, tak pada ben selain misalkan. Itu tidak boleh. Tapi bagaimana caranya? Sampean diam, diamnya bek pelanceng. Ini cara paling efektif penolakan dari pihak laki-laki untuk tidak menyetujui perempuan. Itu caranya. Detiman etanya aki, dalam majong, cocok jong, cok jawab diam saja. Meleneneng ring laki ini kan, maka itu tandanya tidak setuju. Beda dengan perempuan yang perawan. Perempuan perawan kalau dilamar orang kok diam, hati-hati. Kalau diam maka itu jawaban untuk setuju. Reng bini menelamar reng laki pas tak setuju, anguran omong tidak pak, gitu saja. Cuk neneng menenang itu jawaban na'am, ya dulu ala na'am, as-sukut ya dulu ala na'am. Tapi untuk laki-laki di situ diam saja, berarti tidak suka. Dan diamnya laki-laki ini bukan menunjukkan orang lain dilarang melamar perempuan tadi. Jadi tetap walaupun dia itu diam, yang mau melamar itu, kok ada orang lain yang ingin melamarnya, maka boleh tetap. Karena kata tadi, diamnya menunjukkan tidak setuju atau tidak berkenan. Pun. Kemudian kalau memang orang laki-laki itu diam tidak menjawab, itu kan menyakiti. Sedangkan perempuan menunggu jawaban. Dan langsung di situ kata ulama, lantas kalau memang demikian itu alasannya menyakiti, beliau membuat perbandingan lebih sakit mana perempuan ketika seorang calon yang melamar itu, calon suami yang melamar itu bilang saya tidak suka dia, dengan diam lebih sakit mana? Makanya jawaban ulama lebih sakit dijawab alasannya. Jadi mentak senang kak orang cek jawab alasannya kenapa tidak suka, itu pasti mengarah pada aib yang ada pada perempuan. Saya tidak suka dia, kenapa? Tak usah tanya. Jadi sampean mendeti pengadek tak tanya, arah apa tak senang, tak usah. Kalau tidak setuju ya wes jangan diteruskan. Kalau nanti kabar itu nyampe di telinga makhtubah atau perempuan yang dilamar, akan sakit hati nantinya. Pun itu boleh. Ini kembali ke konteks awal bahwa seorang laki-laki kalau ingin menikahi seorang perempuan itu boleh memandangi wajah dan kedua telapak tangan. Ketika tidak bisa, ada kesulitan untuk memandang wajah, misalkan begini, sampean ada di luar negeri,
ingin melihat calon tunangannya, HP tidak punya. Sekarang kan HP kan bisa video callan, itu bisa. HP tidak punya, kemudian sampean sulit untuk mendatangi rumahnya. Bagaimana? Atau sampean memang tidak ingin untuk bertemu dengan ceweknya karena sampean merasa malu. Maka jika demikian, boleh sampean mengutus seorang perempuan, entah adik sampean yang perempuan, entah saudara sampean yang perempuan, itu diutus untuk melihat, menyaksikan wanita yang akan sampean lamar. Nanti diceritakan di rumah, orang bini saya celingahi kaki Ratin apa njuk? Ratin. Jangan saya yutus sampean itu. Tahan nggak kena, tahan nggak? Oh kena berdua. Boh maning dua, beri 10. Aja kirikin dia. Akan tetapi kekurangannya kalau mengutus orang lain untuk melihat seorang wanita, kekurangannya biasanya cerita tidak sesuai kenyataan. Ini kedua ulama. Reng bini ini kapote orang bibir mosomo merah, dia tak merah sarah. Ada ceretan deki auba. Man saya congongkok guru ya. Kodan pote, beri cereben. Ada tak padeng cerai cereben kok. Ada tak padeng cereben sekali, tak padeng tain lalak sekali. Siapa yang tak urah hati aki. Senyama bibir murka sar bibir. Mereka pada murka, bibir murka gitu ya. Ceretan itu berlebih-lebihan. Biasanya begitu. Sehingga sedang-kadang ketika terjun ke lapangan menemui sang wanita tidak sesuai kenyataan. Dan bibir merah mak beteng misalkan, mak beteng mak celeng misalkan. Loh, mak beritain lalang kan riburin tadi. Pas ngocak orang saya yutus. Duh kok tak pati padeng riburin ya celeng bek rodep deh misalkan. Itu biasanya demikian. Apalagi di zaman sekarang, media sosial, ada efek filter kamera, macam seceleng di bote, sering laki ratin, kini benten, langsung ada lesung pipinya, beda merah-merah pipinya. Itu zaman sekarang. Setelah terjun ke lokasi, wah betul, kecewa lah. Itu banyak terjadi. Tak usah sampai gen akabin. Apa pacaran punya saya putus di situ gara-gara tak sesuai kenyataan. Nang HP mapan. Setelah dipacari, lama ngari ya. Pola hawin sekelero. Itu masya Allah. Itu kelemahannya. Tapi boleh. Khususnya termasuk orang yang buta nantinya. Orang buta kan tak bisa jeling. Pon. Boleh hukumnya memandang seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram karena tujuan nikah, dan itu boleh walaupun bisyahwatin, dengan syahwat itu boleh. Atau khaufil fitnah, khawatir terjadi fitnah, itu boleh karena memang anjuran dari syari'. Pon itu ya. Dan boleh bagi seorang laki-laki yaitu takriruhu inihtaja ilaihi walau fawqas salas. Boleh kang kuireng laki memandangi seorang calon yang akan dinikahi secara berulang-ulang walaupun melebihi 3 kali. Kalau memang dengan 1 kali pandang itu tidak yatabayyan, tidak jelas bagi dirinya. Misalkan sambil mau keluar bidang sebini, keluar. Selaki ini nama. Kan kom mau muan mak tadi muan misalkan tak padeng terus lagi. Pas lebuh sebini. Atau bejuk tojuk tapi di situ tak pati jelas, maka boleh sang laki-laki memandang berkali-kali lek-lerekan misalkan sampai betul-betul jelas. Kenapa? Karena dobitnya, batasan memandang ini diperbolehkan adalah biqadril hajah, sesuai kebutuhan. Butuh orang laki ajli neng bini itu biar puas mengetahui secara jelas. Men kita jelas, ya boleh. Saya bini jangan lebay. Lagi pas berdereng laki ngelamar, cilingaki libatnya. Cuma cele dereng laki dereng ciling. Berarti itu tidak jelas sampean. Muan sampean itu saya tak jelas. Saya jangan menyimpulkan. Tidak, saya tidak setuju, saya tidak mau. Kenapa?
Kelirikan berluar kita kabin kelirikan itu mungkin pancen tak jelas. Kenapa? Karena secara syariat boleh kang kuiring lagi berulang-ulang melebihi melebihi tiga kali. Tapi kok nanti dengan satu kali pandang sudah jelas, maka haram bagi orang laki memandang kedua kalinya. Kenapa? Hajatnya sudah dimiliki atau sudah digapai. Apa itu hajat? Kata tadi yaitu mengetahui secara jelas wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian untuk memandang anggota tubuh selain keduanya itu tidak boleh, wajah dan kedua telapak tangan. Alasannya kenapa, Pak? Kok di situ memandang hanya boleh pada dua anggota itu? Karena dahulu ulama bi annal wajha yastadillu bihi 'alal jamal. Wajah itu boleh dipandang karena itu menunjukkan pada kecantikan. Sampian lagi an men ajling reng bini ratin ben enjek jek jeling gelam bina. Jek jeling kodunga, jek jeling sandal boleh sandal. Karena sandal banyak yang cantik sementara orangnya kadang tidak. Cantik dan tidaknya perempuan itu adalah wajah. Itu dilalahnya di sana. Kemudian kenapa kok kedua telapak tangan? Karena al-kaffain itu yastadillu biha ala khosbil badan. Kedua telapak tangan itu menunjukkan halusnya badan atau rampingnya tubuh. Nah, ini makan beda satu ilmu. Sampai yang ngaji Fathul Izar mungkin berpaham gitu ya. Mentah dengan lempo maka daya mentah dengan ramping koncon sekeni maka di situ langsing orangnya. Kalau tangannya di situ kere maka semua badannya pun juga kere. Jadi ini sudah cukup, tak usah sampai meraba-raba kemana-mana. Itu hikmah dibalik kenapa kok di situ hanya dua anggota tubuh yang boleh dipandang. Kemudian kalau kita misalkan dapat kewenangan untuk memandang seorang wanita yang hendak dinikah, apakah boleh kita memandang adiknya atau saudaranya? Maka hukumnya di situ tidak boleh jika itu perempuan. Kayak ini, misalkan begini, Kiki di situ ngelamar nyamah ring bini nikah Aisyah. Aisyah itu punya Mbak Yunya mana? Aisyah satu misalkan. Pas punya adik nyaman Aisyah dua. Aisyah tiga lagi. Binin Kiki Aisyah dua. Maka ketika melamar tidak boleh Kiki artinya haram walaupun punya niatan untuk nikah memandang kakak dan adiknya calonnya Kiki. Beda kasus kalau itu lanang atau pria. Kalau pria cowok itu boleh. Nah, bagaimana kalau calon saya punya anak laki-laki, adik laki-laki tapi amrod Pak, cantik orangnya Pak, tapi cowok Pak. Maka di situ ada ikhtilaf berdesengocak boleh berdesengocak tidak, itu ya. Dan memandang seorang wanita dalam hal ini itu boleh walaupun tanpa ada izin dari sang wanita itu. Walaupun dari mertuanya juga sama, tidak dapat izin, itu boleh. Kenapa? Iktifaan bi idnis syari'. Dabun ulama, cukup kita berpegang teguh pada izinnya syari', yaitu Allah wa Rasuluh. Man bi Gusti Nabi di situ pun perintah ajeling, walaupun bi matuan ada bagi pakun sampai jeling aki. Kayak misalkan kerang matuan, berapa jong? Alamar apa? Alamar bi anan sambian sebini kula ajeling oleh Pak toleh ada tangan anak pasapun war keluar minggu tahu temu nak anak lain pas kakek ajeling toleh sampean boleh pakun melanggar. Hatta di situ perempuannya juga ada mau. Misalkan sebini di situ kep nyorkep misalkan nunduk sekiranya tak kelihatan sampean boleh sampean maksa untuk jeling gigi ya. Itu boleh. Kenapa? Walaupun keduanya tidak ngizinin, perempuannya tidak ngizinin, mertuanya tidak, tapi Gusti Nabi ngizinin.
Allah juga ngizinin. Ini yang dimaksud iktifaan biidzni syari', itu boleh. Alasan yang kedua, kenapa kok tidak bergantung pada izinnya perempuan dan juga mertua? Li alla tatazayyana fayafutu gharaduz zawji min ma'rifati hayatiha al-asliyah. Tabun ulama mendeki nanti izin dari sang perempuan untuk bisa memandang, maka nanti akan berhias dia. Atun-tun kada lagi izin. Saya boleh melihat wajahmu. Ya, nanti dulu saya izinin, tapi nanti ya. Atun-tun pemapan. Kalau sudah perempuan itu berdandan, maka tujuan utama dari sang cowok untuk menikah itu akan gagal. Apa tujuannya memandang? Yaitu mengetahui kondisi wajah dan telapak tangan secara asli, tanpa make up, tanpa pelembut dan yang lainnya. Itu karena biar menlamaran kengen binian walaupun berdesa ala amarah biasa tak usah tenten, karena nanti mensampian atenten itu congocoh, artinya membohongi hayah sampean di hadapan calon suami. Dan berbohong itu dosa apa tidak? Dosa. Bagaimana kalau kecewanya di belakang? Engkau saben tepan lamar kakek mulus tada Thailandan segala. Loh, tinggal Siti kenal lebih kakek. Mak posak Thailandan misalkan. Bucerang saben glowing kok Mas misalkan. Bedok sampai ngabi setengah botol kok Mas misalkan. Nah itu kan nanti akan terjadi percekcokan. Wes aslinya saja diki mengucap selaki. Mak tak make upan wes di dalam hari tahu kakek. Ngari yang kok paling cuban kok ngari lah. Patin kakek. Hari ini Mas kita make upan saya sudah cantik, apalagi saya make up. Loh kan nambahin gairahnya sang calon suami. Wah ini cocok dibuat pamer di kondangan. Itu kan begitu. Ini kan. Jadi kenapa tidak ada hubungan dengan izin dari pihak perempuan atau sang bapak, biar tidak ada persiapan, biar memang apa adanya. Nah inilah wajah aslinya dari pihak perempuan. Pon wal khamis wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.